Cek, bismillah, sudah bisa terdengar suaranya. Cek. Kali ini udah lebih jelas teman-teman, mohon maaf karena tadi ada gangguan sinyal sepertinya. Terjeda kemudian putus, di luar kendali juga, tapi alhamdulillah semoga tetap bisa untuk mengakomodasi acara ini. Teman-teman semua bisa dengar suara saya sembari saya mengetik sebentar. Alhamdulillah sudah jelas. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi alhamdulillah sore ini teman-teman, jadi Ta'aruf Online Indonesia berinisiatif untuk melakukan cara baru ya, untuk melakukan interaksi dengan teman-teman semua yang harapannya cara ini bisa lebih mengakomodasi teman-teman semua yang memang mungkin lebih suka untuk bisa bertanya secara langsung. Jadi di live kali ini insya Allah nanti akan diberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang memang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Yopi. Nantinya kita akan berikan kesempatan untuk bisa ikut live join bareng kami di kesempatan kali ini. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya dengan biasanya kan lewat ketikan ya, tanya di admin. Nah ini boleh langsung tanya, berinteraksi langsung. Satu pertanyaan satu orang. Jadi ada beberapa orang yang memang telah kami konfirmasi, nantinya bisa chat di kolom pertanyaan ataupun kolom komentar buat teman-teman yang mungkin baru tahu bahwa ternyata bisa loh buat komunikasi di live kali ini. Nah nanti langsung otomatis saja mengajukan pertanyaan dan juga request untuk bisa join video. Tentunya kami terlebih dahulu ingatkan bahwa apabila nantinya ada interaksi langsung yang kemudian identitas teman-teman juga kan pasti kebuka ya, namanya live bareng ya, nama akunnya jadi tahu ya, nonton siapa namanya, kemudian wajahnya seperti apa juga kita sama-sama tahu. Beda dengan di aplikasi kan namanya nggak ada, kemudian juga wajahnya blur. Nah jadi nanti kami mengingatkan, kami menghimbau bahwa apabila setelah live ini misal teman-teman ada yang di DM atau di kontak dengan orang lain yang mengajak kemudian untuk bisa berproses di luar sistem yang ada di Ta'aruf Online Indonesia, maka kami menghimbau untuk tidak dilakukan tanggapan ataupun dilanjutkan dengan cara-cara yang demikian, karena memang kami tidak menganjurkan interaksi yang memang di luar sistem, karena harapannya adalah untuk menjaga daripada keamanan dan juga kenyamanan dari teman-teman semua dalam berta'aruf. Jadi kami ingatkan apabila nantinya mungkin ada yang DM ya, Assalamualaikum Ukti misal, kemudian langsung boleh nggak minta nomor WA-nya, itu sudah patut dicurigai, karena kalau serius nggak begitu caranya ya. Jadi jangan khawatir. Tapi gimana mas, saya pengen loh interaksi langsung, kelamaan kalau dari admin, atau emang admin bisa buat menghubungkan saya ke akhwat ataupun ikhwan yang tadi ikut live itu? Oh bisa banget, tenang aja, karena nanti admin juga ada di antara kita. Admin ada nyimak juga live-nya, jadi nanti tinggal teman-teman kalau memang punya ketertarikan sama yang nanti ikut live bareng kita, tinggal bilang aja ke admin, orangnya yang ini min gitu, boleh minta kodenya nggak? Nah, nanti tinggal kodenya kami berikan, nanti tinggal bisa langsung berproses di aplikasi. Sekalian saya accept dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Sehat alhamdulillah. Antum gimana? Afwan Ustaz. Di biasanya weekend ini malah justru kita ajakin buat ngobrol sama buat ngelayanin pertanyaan teman-teman ini. Masya Allah. Oh ya enggak apa-apa. Ya, bisa. sore ini kita Gimana insya Allah akan menghadirkan sebuah format yang baru, Ustaz, di mana nanti teman-teman ini bisa langsung berinteraksi dengan Ustadz Yopi untuk bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk yang berkenan, untuk open video, untuk request nanti bisa bareng nih. Nah, kalau yang belum, insya Allah boleh tanya aja di kolom komentar, kemudian nanti kita akan bacakan. Tadi Mas Mirza kayaknya ikut join. Coba dimasukkan. Mas Mirza.
Boleh request mungkin Mas Mirza sekalian. Nah, jadi baik teman-teman, karena Ustadz Yopi ini udah hadir, langsung saja kami persilahkan buat rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, langsung kami buka kesempatan untuk bertanya tentang hal apapun ya. Tentunya hal yang bisa dijawab juga, jangan sampai nanti pertanyaannya sesuatu yang nggak bisa kejawab juga kan. Nanti malah kita pusing, malah ternyata pertanyaannya disuruh ngerjain PR matematikanya kan susah juga kan. Ya pokoknya kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Saya nggak tahu, bilang nggak tahu pokoknya. Disuruh ngitung berapa lama orang untuk bisa menyelesaikan 50 putaran sepak bola dengan kecepatan itu. Jangan ya. Nanti pertanyaannya tentunya yang berkaitan. Silahkan untuk rekan-rekan yang memang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Mas Rizky mau gabung join nggak nih? Ya, yang mau bertanya silahkan. Di sini kami konfirmasi ulang dari data yang kami dapat dari admin ini untuk user atas nama Dita_FA2 sama Suci Nabila Hafzi. Kami persilakan kalau misalnya sudah siap untuk bertanya secara langsung. Nah, yang tanya nanti Ustaz. Ustaz, untuk yang jarak jauh beda benua bisa tidak di Afrika Selatan, Ustaz? Belum bisa. Antum nazarnya gimana? Kalau nazar online aja cukup bisa, tapi kan nanti nunggunya kalau antum balik ke Indonesia lama. Kecuali ini tinggal mau balik, tapi masih di Afrika, misalkan seminggu lagi atau sepekan lagi pulang. Ya it's okay, bisa. Kita perantarnya lewat nazar online ya, Zoom. Nah, nanti bisa membuat kesepakatan dengan pihak akhwat kapan mau ketemu ya, nazar offline. Nah, jadi setelah mungkin antum nanti mau pulang ya, sudah jelas nih jadwal mau pulang tinggal sepekan lagi. Nah, itu antum ikhtiar di kita insya Allah bisa melalui online nanti kita buatkan. Tapi kalau masih lama pulangnya nggak tahu kapan, janganlah ya. Kasihan nanti yang nunggu ya. Nanti kalau waktu terus makin lama, biasanya nanti malah buat maksiat nanti. Baik, terjawab ya. Jadi untuk dua hal tadi, kalau misal ingin difasilitasi dalam kondisi yang jauh tadi bisa melalui nador online. Kemudian juga dihimbau untuk apabila memang sudah dekat dengan waktu kepulangan maka itu lebih baik, apabila belum maka lebih baik untuk belum dimulai juga karena berisiko tadi. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang memang muncul dari cerita dari story yang kita share sebelumnya. Coba saya bacakan ya. Nah ini. Bolehkah menolak karena pendidikan atau parasnya? Ustaz? Pertanyaan yang relatif ya ini. Oh, terputus sepertinya. Saya coba sambungkan lagi. Teman-teman kalau mau tanya boleh di kolom question ya biar nggak ketimpa kalau di komen takutnya ketimpa. Halo, sudah nyambung belum saya? Halo? Ya, terdengar Ustaz. Ya, ya, baik. Nah, Maaf Ustaz, ya, pertanyaan langsung. Ya, pertanyaan langsung ini di kolom komentar ada dari Kak Diah saja 86. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya bagaimana cara kita menolak yang ngajak ta'aruf secara halus karena saya belum siap. Oh, secara halus gimana nih maksudnya? Jadi diajak ta'aruf tapi belum siap ya. Ya disampaikan langsung di awal kalau memang belum siap ya gitu. Alasan ketidaksiapannya apa disampaikan, misalkan saya masih harus menyelesaikan studi atau saya masih harus ada target-target daripada pekerjaan yang harus saya penuhi. Kemudian mungkin ada yang lain, maka disampaikan saja. Jangan sampai setelah proses dulu baru ngomong. Gitu. Maaf ini saya putus-putus ya.
Ini saya jelas, Ustaz. Di saya jelas. Oh ya, ya wis. Cek. Jadi gitu ya maksudnya ya. Jadi jangan proses dulu, baru nanti ditolak. Ya kalau memang sudah tidak siap di awal langsung bilang tidak bisa begitu. Jadi jangan diproses dulu malahan. Ya udah kita coba kenalan dulu, saya pengen tahu. Tidak begitu. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Menolak itu Jadi kalau udah menolak itu menyampaikan alasan gitu ya. Menolak itu menyampaikan alasan. Artinya alasannya apa? Jangan cuman ya saya belum siap ya. Belum siapnya itu karena apa? Itu memuaskan. Nah, iya, Ustaz. Itu jadi kendala juga, Ustaz. Banyak teman-teman kita yang merasa kayak begitu ditolak kemudian nggak tahu alasannya, lebih jatuhnya ke bingung gitu. Kenapa saya ditolak gitu? Sebenarnya kalau ditolak terus dikasih alasan itu bantu banget sih. Jadi buat teman-teman juga ya mungkin memang nggak suka lah sama orang itu, tapi ada baiknya nih orang itu dibantu dengan memberikan penolakan yang sifatnya membangun gitu ya, Ustaz ya. Itu nggak enak banget sih ditolak tapi Ya. kita nggak tahu kenapa. Iya, iya. Yang sering kali biasanya mungkin fisik, misalkan nih maaf saya nyari yang kulitnya agak terang misal seperti itu, atau maaf saya mau mencari yang lebih kurus misalkan, mungkin kan gemuk, ya disampaikan saja, tidak ada masalah, tapi dengan bahasa yang tidak menyakiti, misalkan seperti maaf gitu, saya mencari sosok pria yang memiliki kondisi seperti ini gitu, dan itu saya melihat belum ada di antum. Ya memang harus alasan itu harus dikemukakan, alasan penolakan itu harus dikemukakan, tidak bisa kita hanya menolak maaf ya, tidak bisa seperti itu. Apa yang harus, karena kita sudah terlanjur proses. Itu beda kalau kita belum proses. Proses itu kapan dimulai? Ketika kita itu sudah membaca CV-nya. Itu sudah terjadi proses sebetulnya. Nah kan tidak adil ketika kita sudah mengetahui siapa orangnya, bagaimana, kemudian kita tidak menyampaikan apa yang menjadi penolakan dari kita untuk dia. Ya benar tadi kata Mas Zaki. Karena alasan kita itu bisa menjadi poin-poin untuk memperbaiki diri. Misal nih, saya ditolak karena gemuk. Misal, maaf, akhi saya cari cowok yang berat badannya di bawah 60, misal seperti itu. Saya waktu itu mungkin 70 atau 80, misal gitu ya. Ya misal begitu ya. Saya kaget. Ya. Jadi misalkan Oke, lanjut. saya berat badan di atas 70, di atas 60, sedangkan uktinya itu nyari yang berat badan di bawah 60 misal. Sampaikan saja bahwa saya mencari ikhwan yang berat badannya di bawah 60, misal seperti itu ya. Bukan bilang gendut, tapi bilang angkanya misal seperti itu. Maaf saya mencari pasangan yang berat badannya di bawah 60, atau misal tinggi nih. Kita kan tidak boleh ngomong, misalkan kalau pendek kan menyakiti ya gitu. Kita bilang aja, maaf saya mencari ikhwan yang tingginya itu di atas saya, yaitu sekitar 165 ke atas, misalnya seperti itu. Nah itu nanti si ikhwan bisa mengkorelasikan, kalau berat badan, dia mungkin bisa berikhtiar, mungkin oh saya terlalu gemuk ya. Nah dia mungkin nanti akan ambil olahraga, dia akan kemudian menguruskan badan, dan seterusnya. Kalau kulit, misalkan saya cari kulit yang agak terang misal gitu, ya sudah berarti qadarullah bukan dia gitu. Dan ada masalah terhadap sesuatu alasan yang tidak bisa diubah itu ya, atau berada di wilayah musayyar itu, antum tidak perlu baper karena itu nggak bisa dirubah. Misalkan maaf ya, saya nggak kurang cocok, kurang srek sama fisik karena fisiknya antum misalkan. Aduh, Karena sakit hati. fisiknya antum, Sakit hati ini. ya enggak, ya harus dipahami dulu kontennya bahwa fisik itu adalah persoalan musayyar, sesuatu atau ranah di mana manusia tidak bisa mengubah, musayyar. Kalau diubah nanti malah dosa, malah dihisab oleh Allah. Sehingga ketika kita dapat alasan di wilayah musayyar, wilayah yang tidak bisa kita kuasai, ya berarti memang bukan jodoh kita. Dan itu disampaikan, tidak ada masalah. Tapi dengan bahasa yang baik. Dan yang sudah berproses, artinya misalkan ikhwan atau akhwat yang sudah memang menyatakan dirinya ingin ta'aruf dengan seseorang, dan kemudian dia sudah mengajukan, sudah membuka diri untuk berproses, maka harus siap menerima jawaban apapun. Jadi harus dua arah, bukan hanya yang menolak menyampaikan apa adanya, yang kemudian ditolak pun itu juga harus sudah siap dengan jawaban apapun. Misalkan karena dulu sahabat Nabi ada ya namanya Julaibib, ya kita tahu kisahnya sangat fenomenal. Julaibib itu fisiknya kurang,
dan semua sahabat tahu kenapa beliau itu belum menikah sampai umur segitu tua, ya. Dan apa namanya, semua orang sepakat di Madinah ketika itu bahwa ya siapa yang mau dengan bekas budak, kulitnya hitam, rambutnya seperti kismis dan seterusnya. Nggak ada yang mau gitu. Ya, jadi nggak ada yang mau. Tapi kemudian oleh Nabi dicarikan gitu ya, dicarikan oleh Nabi jodohnya siapa dan seterusnya dicarikan. Nah, adapun penolakannya kan kita sudah tahu jelas gitu. Apa sih yang ditolak dari Julaibib gitu kan. Nah, tapi kemudian Julaibib hatinya sangat besar gitu. Hatinya sangat besar sehingga dia bisa menerima alasan-alasan ya sampai ditanya Nabi bertanya kepada Julaibib pertanyaan retoris sebetulnya, kenapa kamu belum nikah ya wahai Julaibib? Kata Julaibib, ya mana ada orang yang mau dengan orang seperti saya. Kata Nabi, ya ada, coba saya bantu, kata Nabi begitu kan. Terus dikenalkan oleh seorang petinggi petinggi di Madinah ketika itu. Ya akhirnya kan kemuliaan seseorang itu kan perlu dijelaskan sisi-sisinya dan seterusnya gitu. Sehingga alasan itu perlu disampaikan menurut saya. Meskipun itu pahit, dan yang antara yang berproses dengan yang saling berproses ini ya, ta'aruf ini, dua-duanya sudah sepakat tuh ingin ta'aruf, ya berarti harus siap dengan jawaban apapun. Nggak boleh baper. Saya itu loh, dulu waktu bujang, ditolak ya karena fisik. Nggak ada masalah. Saya disampaikan, saya cari yang kulitnya agak terang dan seterusnya. Ya nggak ada masalah. Cuma kan mungkin sekarang mereka yang punya masalah sama saya kan. Enggak. Artinya maksudnya ya pandailah membaca potensi ikhwan terutama laki-laki, karena gini ya, ahwat dan ikhwan itu laki-laki dan perempuan itu rijal nisa itu ketika nikah itu potensi akan terlihat dari apa yang mereka sedang lakukan saat ini, sibuknya apa yang mereka geluti, apakah orangnya tipikal istiqomah dan seterusnya, itu bisa kelihatan dari sebelum dia nikah. Nah potensi itu bisa kita ukur. Kira-kira ketika dia sudah senang bisnis dari SMA, ya, di usia berapa dia akan menjadi kaya? Nah, gitu misalnya. Itu dari segi bisnis. Gitu dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau sudah sama-sama niat bismillah aku mau ta'aruf, ya terima apapun jawabannya. Maaf saya mencari yang single. Tapi tadi ya, menolak tuh bahasanya harus retoris, harus bagus. Makanya nanti ada satu kitab, ada satu buku itu membahas tentang bagaimana seni menolak. Dalam ta'aruf itu ada. Jadi ada seni menolak gitu. Ya, disampaikan. Yang tidak boleh cuma satu ya, menolak karena agamanya baik. Itu tidak boleh. Saya menolak karena dia terlalu baik buat saya. Jangan, tidak boleh begitu. Makanya ya itu, makanya yang boleh itu karena justru fisik, kurang kaya, kurang cantik. Ya, itu fisik juga ya, kurang cantik ya. Terus kemudian nasabnya kurang, itu boleh alasan di penolakan karena itu boleh, tapi disampaikan dengan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung. Nah, justru yang nggak boleh itu disampaikan meskipun bahasanya baik itu karena agamanya, karena orangnya ini berakhlak baik misalnya. Maaf saya tolak antum, kenapa? Karena akhlaknya terlalu baik, mulia sekali, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah mau tadi nanya, ya. kalau ditolak tapi pengen temenan aja gimana dong? Maaf ya kita pengen temenan aja gitu. Ini gimana? Alasannya kalau gitu? Salah. Kita temenan ya nggak, ya sampaikan maaf Ufti, nggak ada temenan di dalam, tidak ada temenan intim antara laki-laki dengan perempuan di dalam Islam. Adanya tuh adanya kebutuhan saja. Kalau kita itu ketemu ahwat atau ikhwan yang bukan mahram itu urusannya kebutuhan, bukan pertemanan. Pertemanan tuh ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sebetulnya seperti itu di dalam kitab Nizamul Istima'i fil Islam. Kalau nolak tapi maaf saya sibuk gitu boleh nggak? Itu nolak ngangkat telepon. Itu telepon. Iya, itu telepon. Kalau nolak tapi maaf lagi nyetir. Itu sama aja, itu lagi telepon. Itu sama. Iya, maaf. Ini mau nikah. Sama nih. Ya. Ini sama nih, Apa? ada yang nolak terlalu baik tuh, ada yang komen tuh. Nggak boleh, itu nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Fokus UN, Tat. Nggak boleh. Fokus. Ini fokus UN tuh.
Nolak nafsu Ini apa makan sih? kan penting. Ini saya putus-putus nggak? Saya putus-putus nggak? Ini kok ada yang ngasih tahu putus-putus ya? Maaf ya. Ini Nggak, saya soalnya Enggak sih, nggak lancar lagi sih. di Kalau dari saya sih saya lancar. nggak lagi di Dari tadi Ustadz nggak ngomong. lagi di ya iya Afwan. Baik, jadi itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi menolak tuh harus pakai alasan. Nggak boleh maaf, apalagi cuman emoticon gini ya. Wah, seru tuh. Wah. Gini doang. Loh, emoticon itu menandakan dia nggak banyak bicara, tapi bijaksana dan diam. Jadi banyak bergerak. Dengan banyak bergerak ada Itu- kirim emoticon yang banyak. Itu egois namanya. Kan Berarti cowok. orang yang Kalau berarti cowok, orang yang Kecuali berarti orang yang kalau cewek. berarti orang yang berproses sama dia itu tidak bisa mendapatkan muhasabah Apa? dari orang yang kemudian eh, berproses dengan dia. Artinya kita itu gini ya, walaupun kita diproses, walaupun tidak jadi itu loh, kita tuh tetap bisa memberikan manfaat untuk orang lain, gitu loh. Dan kita sendiri juga harus kemudian tidak 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 merah telinganya gitu loh ketika mendengarkan nasihat dari orang yang menolak kita. Itu bisa jadi karena dia mengetahui banyak sisi-sisi kita yang kamu tuh harusnya memperbaiki bagian ini loh, sesuatu yang bisa diubah ya. Kalau yang nggak bisa diubah nggak usah. Nah, mungkin dengan dia memberikan emoticon itu takut menyakiti hati dari si calon pasangannya, makanya pakai emoticon gini gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa bawa, harus Iya. bawa handphone. Ya enggak, intinya kalau kita atau itu kalau ngasih senyum fake. Senyum fake tuh emoticon yang mana ya? BlackBerry kayaknya sih. Kalau kayak nah dia ngasih senyum itu atau senyum yang jadi yang gini, ini loh, Zak, tau kan sawadikap yang gitu. sampai gini. Sawadikap. Senyum tapi yang nggak terlalu lebar tuh loh, yang gini doang. Ya betul ya teman-teman ya. Coba deh ya itu teman-teman tadi. Makanya bisa nggak ngirim boleh ya, di maksudnya. kolom komen. Emoticonnya ditunjukin. Ya. Terus berikutnya. Baik. Buat teman-teman yang pengen ikut join ya, boleh banget nih Mas Mirza juga ikut join. Buat teman-teman yang pengen ikut join, boleh nanti request, terus nanti kami beri kesempatan untuk memberikan satu pertanyan. Nah, nanti kalau udah join, kalau udah join, terus kalau udah ada yang join, nanti kami persilahkan. Sebelum dipersilahkan bisa di mute dulu kalau misal nanti takut takut feedback ya. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, kalau kita menerima CV yang kebetulan melihat CV-nya cocok, mau ACC tapi dari ibu kurang cocok ya karena masalah jarak. Apalagi jaraknya beda provinsi dan ada yang beda pulau. Ini baiknya gimana ya Ustadz? Berarti mungkin untuk menyampaikan ke calon pasangannya ataupun ke ibunya gitu Ustadz. Wih, beda provinsi. Seru nih, bisa liburan terus malahan. Kakak Rez, Romadoni. Menerima CV, kebetulan melihat CV-nya cocok, mau ACC, tapi dari ibu enggak karena hanya masalah jarak. Apalagi jarak yang beda. Lalu saya itu beda provinsi, Mas Aris. Nah, betul. Saya tuh Jawa, istri saya orang Palembang, wong Kito Galo. Iya. Saya juga sama, Mas Riz. Saya juga ya. Antum enggak? Saya enggak. Loh, saya daerah Sampangan, istri saya Lombok Sari. Itu bukan provinsi. Ini siapa ya? Oh, ada yang request ya? Udah yang masuk nih, Zak ya? Iya, ada yang request ya. Masih gelap. Mungkin kita hitung ya. 10, 9, 8. Jadi cek atau memang sengaja nggak dilihatin? Jadi nggak ada masalah ya. Halo? Terdengar? Pasportnya? Paspor. Emangnya kuis, paspor. Jadi mungkin gini Mas Zaki. Jadi ini saya jawab dulu ya. Jadi tidak ada masalah Mas Aris, karena kalau antum merasa sudah cocok dan ahwatnya juga cocok, ya disampaikan saja. Masalah jarak itu masalah rezeki Mas Aris. Rezeki itu Allah yang menetapkan. Jadi gini loh, intinya menikah tuh gini, menikah tuh bagilah menjadi dua. Iya, menikah itu bagilah menjadi dua. Ya. Menikah itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu menikah itu
perhatikan wilayah mukhoyar, wilayah yang bisa kita ikhtiarkan. Ya, itu yang kita fokus. Itu yang kita fokus, kita berikan yang terbaik. Misalkan nih, oh kalau saya akan nikah dengan orang luar pulau, saya harus tahu konsekuensinya seperti apa. Ya, terus ketika saya nanti harus persiapan nazar, persiapan ketemu orang tua walinya mereka, kira-kira apa dari diri saya nanti yang bisa menjadi deal breaker atau sesuatu yang bisa jadi nggak lanjut, atau apa yang bisa menjadi sesuatu atau poin yang bisa membuat saya lanjut. Karena kita akan pergi jauh nih, effortnya lumayan. Saya dulu juga begitu, ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau seandainya poin-poin yang berada di wilayah mukhoyar yang bisa kita usahakan, ini yang difokuskan. Adapun wilayah musayyar yang tidak bisa kita kuasai, ya itu wilayahnya Allah. Kayak nanti gimana saya kalau tiap tahun pulang ke rumah orang tua kan jauh, nanti bagaimana kalau istri itu minta tinggal sama saya atau saya harus tinggal di sana. Ya, itu kan persoalan teknis nanti. Ya, persoalan rezeki itu apalagi, itu persoalan yang nggak bisa. Kue meh ngobrol sama saya pernah bertanya ya, saya pernah ngadorkan orang tuanya tuh tanya tentang rumah. Ini mohon maaf ya. Jadi orang tuanya ini tanya sudah punya rumah belum ke laki-lakinya. Kemudian ketika si laki-laki ini bilang belum punya, bapaknya tuh agak gimana begitu ya. Ini mohon maaf ya. Terus saya karena ngelihat itu, saya kemudian kasih tahu ke bapaknya. Bapak mohon maaf sekali, saya gantian nanya. Bapak dulu waktu pertama kali nikah dengan ibu itu sudah punya rumah belum? Itu bapaknya tidak bisa jawab. Maksudnya gini, saya tahu semua orang tua itu ingin. Semua orang tua itu ingin anaknya dapat calon pasangan yang lebih baik dari dia dulu. Betul. Nah, tapi harus dilihat dulu dari aspek apa. Kadang-kadang tidak harus sama. Misalkan dulu kita itu nikah sama pasangan kita karena kita belum punya rumah. Tidak kemudian ketika anak kita nanti mau nikah, yang mau nikahin dia harus punya rumah. Karena kita dulu nikah nggak punya rumah. Tapi coba cari poin yang lain. Misalkan, oh saya pengen cari laki-laki yang penting dia itu soleh dan bertanggung jawab. Masalah rumah, mereka nanti bisa usahakan. Kenapa? Karena orangnya sudah baik dan soleh. Bertanggung jawab dan soleh. Insya Allah tidak akan melantarkan anak saya. Ini cerita dari orang tuanya istri saya. Jadi waktu saya nikah saya tidak bisa beli, maksudnya memang belum bisa punya rumah, belum ada pekerjaan, bahkan saya waktu nikah pengangguran bangga lah ya, pengangguran sombong gitu. Bangga ya. Belum serius ini saya belum bekerja waktu itu karena saya masih kuliah lagi ya malahan ya, sampai ada sertifikatnya nganggur. Pengangguran. Tapi kemudian ketika saya sampaikan apa adanya, saya tahu ini poin konsekuensi ketika saya bisa ditolak karena poin ini. Tapi saya harus sampaikan, saya tidak boleh sembunyikan. Yang penting saya sudah ke sana, saya sudah sampaikan apapun tentang saya, kalau saya waktu itu harus pulang, ya pulang. Belum lagi pikiran saya tentang adat ya, nikah adat di Sumatera itu kan, wah, boros dan seterusnya. Pokoknya kalau nanti minta adat, ya saya mundur. Saya sudah siapkan seperti itu. Ternyata jawabannya di luar dugaan saya. Jawabannya waktu itu asumsi aja ternyata, ya. Betul. Karena tadi kita itu terlalu memikirkan hal-hal yang bukan ranah kita. Overthinking. Enggak, udah mikirin duluan, tapi sebenarnya kayak gitu. Iya. Bukan overthinking, tapi kita tuh salah memikirkan ranah. Salah. Oh, salah. Yang tadi tuh bisa dikuasain apa enggak? Ranah yang harusnya tidak kita kuasai itu enggak usah dipikir. Kayak nanti diterima enggak? Ya, terus kemudian nanti gimana nikahnya? Kan saya belum ada uang. Itu enggak. Itu bukan nanti setelah nikah hidupnya akan seperti apa, mapan enggak? Itu enggak usah dipikir, itu bukan. Tanya Mas Mirza waktu gimana? Mau nikah sama istri, mikir nggak sekarang hidupnya akan seperti sekarang? Kepikiran nggak? Ya tidak, ya khawatir tetap ada sebagai manusia, tetap ada rasa-rasa khawatir itu tetap ada tuh kayak gitu, kayak nanti gimana maksudnya gini, tetap ada gitu. Iya, enggak maksud saya gini. Gini maksud saya. Gini maksud saya gini. Antum waktu sebelum nikah itu sudah tahu belum akan kondisinya ternyata seperti sekarang? Kondisinya kayak sekarang. Ini maaf ya, punya saya lemot. Belum tahu. Derajatnya. Iya. Agak lemot ya. Enggak
pasti akan yang dipikirkan dulu sama sekarang tuh berbeda gitu. Kalau dulu eh, tetap ada berpikir yang tadi Antum bilang itu gimana ya nanti cara menghidupinya, terus makannya gimana, terus tetap ada rasa gimana gimana gimananya itu tuh tetap ada gitu. Waktu itu. Tapi kan ternyata memang eh, ada hal-hal yang kita nggak tahu nih karena rezeki udah diatur sama Allah kan. Waktu itu yang meyakinkan saya ketika menikah adalah kalimat kalau pemikiran single akan beda sama double gitu. Itu aja saya masih nggak bisa menerima itu. Kalau sekarang udah bisa. Karena kalimat itu hanya memang bisa diterima sama orang yang sudah menikah sama double. Mungkin yang single belum bisa terima kalimat itu. Kayak Zaki mungkin masih banyak biaya-biayanya. Saya pun masih ada di rasa itu saat itu. Tapi yang meyakinkan saya adalah, oh enggak nih, pasti rezekinya beda. Dan saya banyak nanya sama orang yang udah nikah. Nah, ternyata yang udah nikah itu juga pernah mengalami hal kayak saya, tapi selalu meyakinkan bahwa, wes lah, mesti kok rezeki ki ono, John, tenang-tenang. Mesti ada yang selalu bilang gitu. Itu udah, karena dia ngalamin juga gitu. Wah, masa sih gitu. Nah, ternyata begitu saya nyebur, oh memang beda ya, memang hasil yang saya dapetin dulu sama sekarang itu berbedanya adalah karena ada buntut ada dobelannya ya, ada dobelnya gitu. Yang biasanya saya mungkin kalau waktu single memang dikasihnya segitu atau yang apa yang saya dapatkan nggak cuma harta ya, mungkin hal-hal lain ya yang saya dapatkan segitu karena mungkin saya makannya satu piring saya sendirian gitu loh. Ternyata udah nikah kayak Allah emang ngasih, aku bisa ngasih dua piring dalam sekali makan karena ada istrinya. Alhamdulillahnya ternyata begitu mindset-nya saya rubah lagi gitu, kayak aku kayak harus ngasih makan gak cuma 2 piring nih, ada keluarga lain lagi gitu. Ada aja gitu loh hal-hal yang bisa saya untuk memberikan lebih-lebih ke keluarga misal kayak gitu. Jadi khawatir tuh memang di depan mungkin nggak tahu ya apa itu memang was-was syaitan, jin, atau memang rasa khawatiran manusia nggak selalu ada itu. Karena antum tadi ketika bilang kayak kita waktu ujian, garap ujian kan pasti akan nanya ya deg-degan gitu, skripsi lulus nggak ya, itu kan hasil gitu. Nah sementara memang kalau kita banyak ngaji, banyak ketemu ustadz, ya udah langsung dipahamin nih hasil tuh miliknya Allah, kita cuma ikhtiar aja gitu. Ya. Gitu kira-kira Ustadz Yopi. Iya betul, iya makanya tadi kita harus memahami dulu wilayah itu kita bagi, sehingga kita itu tidak capek, tidak frustasi karena mikirin hal-hal yang bukan wilayah kita, tapi kita itu bisa fokus untuk mikirin hal-hal yang kita bisa usahakan. Contohnya misal, aku pokoknya akan nikah setelah kekumpul nih uang untuk ngontrak, itu aja dulu misalkan, udah selesai gitu. Kayak aku punya simpenan untuk ngontrak nih, udah itu aja. Nanti kalau ditanya orang tuanya misalkan, Mas, nanti setelah nikah mau gimana? Mau ngontrak, Pak? Jawabannya kan gampang. Oh, sudah ada, Mas. Insya Allah ada, Pak. Nah, tapi nanti nikahnya acaranya gimana? Nah, itu yang sedang saya coba pikirkan, Pak. ya enggak ada masalah kan, jujur. Saya tuh begitu saya jujur kondisi saya dulu, bapak mertua saya itu langsung nawari, ya udah apa kamu mau nikah nanti saya yang biayai. Bapak mertua saya sampai bilang begitu tuh. Iya, privilege ya, dikasih itu ya. Nah, maksudnya begini, maksudnya kita itu mau ibadah. Nikah itu kan ibadah. Iya, maka betul. Nah, jangan sombong. Iya. Ketika Allah nanti bantu kita, ya kita itu jangan, ketika kita mau menikah tuh jangan ketika kita ngerasa sudah mampu, kita bisa sombong itu. Kayaknya yang bisa berhasil malah fail karena kesombongan kita. Ya tetap tadi bahwa nanti tuh yang akan ngurus ini Allah, Bu. Saya sudah ikhtiarkan insya Allah. Dan saya sampaikan waktu itu apa adanya dengan Bapak. Ya jawabannya di luar dugaan saya semua. Ya gitu ya. Jadi Mas Aris tadi yang nanya sebelum ini, percayalah bahwa kalau jodohmu ada di luar pulau, ya misalkan di mana di luar pulau, maka yakinlah rezekimu akan sepanjang itu. Karena ketika kamu berjodoh dengan orang itu, berarti kamu pasti dimampukan oleh Allah untuk punya kemampuan sampai sejauh itu. Dan saya ngalami. Alhamdulillah loh, tiket saya pulang ke Sumatera enggak pernah naik pesawat. Padahal pengangguran saya.
Wih, naik pesawat ya. sombong. Enggak, maksudnya Sombong gini. bener. Artinya Pengangguran sombong bener. memang. Artinya benar janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar gitu. Ya, janji Allah itu benar. Kalau engkau miskin, kalau engkau dalam keadaan miskin itu Allah engkau akan mampukan. Itu janji Allah kok di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kamu itu apa namanya? Ketika nikah keadaannya fuqaha ya, ketika kamu fuqaha lagi. Ketika kamu keadaannya miskin ya. Nah, ketika kamu keadaannya lemah gitu ya, maka Allah akan mampukan. Dan itu sudah janjinya Allah. Gitu ya Allah bisa. Yopi sama Mas Zaki sama teman-teman yang ada di Ta'aruf online, saya mohon izin dulu. Bentar. Karena saya bangun tidur langsung live mau sholat. Saya belum sholat. Oh ya ya ya. Ya ya ya. Ya, ya. Ya. Nanti gabung lagi nanti. Ya, itu Baik. silakan. Alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Suci. Tadi yang mau join sebenarnya Ustaz, cuman karena jaringannya nggak stabil jadi mental tadi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana ikhtiar ta'aruf ketika kita ada ketertarikan dengan lawan jenis di lingkungan kita kerja. Nah, gimana Ustaz? Kemudian tadi juga sebelumnya ada pertanyaan tentang bagaimana kalau pengen ta'aruf tapi keluarga belum tahu tentang ta'aruf itu, bagaimana cara meyakinkan keluarga bahwa ini adalah salah satu metode perkenalan yang baik juga untuk pernikahan seperti apa gitu Ustaz. Ya, baik. Jadi ya disampaikan bahwa terkait pertanyaan pertama Mbak Suci ini ya tentang bagaimana ikhtiar ta'aruf ketika kita ada ketertarikan dengan lawan jenis. Jadi ini kisahnya sama sebagaimana Ibunda Khadijah dulu dengan Rasulullah SAW. Itu kan cinta di pekerjaan ya sebetulnya ya. Rasulullah itu pegawainya Ibunda Khadijah itu adalah bosnya Nabi SAW. Nah, caranya adalah pakailah perantara. Sebagaimana dilakukan Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu dulu apa namanya Ibunda Khadijah itu diperantarai oleh apa namanya sahabatnya beliau, namanya siapa lupa saya. Maisyarah. Bukan Maisyarah. Jadi sebentar. Jadi dulu itu ada perantara di antara beliau ya, di antara Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah. Nah, perantara ini itu yang menyampaikan menyampaikan keinginan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menikah. Nah, dengan kondisi seperti itu maka dia harus siap gitu ya, harus siap untuk kemudian apa? Ya, Nafisah betul. Jadi Nafisah itu adalah perantaranya Nabi ya, ketika menjodohkan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Ini sekaligus menjadi apa namanya hukum bagi kita bahwa boleh nggak kalau perantaranya akhwat perempuan? Boleh. Yang penting satu, dia tidak memiliki ketertarikan terhadap seseorang yang mau diperantarainya. Kalau dia ada ketertarikan juga dia tidak boleh. Makanya di kita itu aturannya, langsung Nafisah langsung gabung nih, Nafisah langsung join. Oh beda, Nafisahnya beda. Jadi apa namanya Nafisah ini sekaligus menjadi jawaban bagaimana kalau perantaranya perempuan, ya boleh selama dia itu apa namanya mampu ya. Kemudian ketika dia dianggap memiliki kecakapan untuk mempertemukan itu, maka dia diperbolehkan atau seorang perempuan diperbolehkan untuk memerantarai tadi, walaupun nanti caranya tentu ahsan. Nah, ini dilakukan oleh Nafisah terhadap Ibunda Khadijah dengan Rasulullah SAW. Nah, disampaikan kepada Nafisah bahwa Ibunda Khadijah tertarik pada dirinya. Kemudian Nabi mengatakan, lah ini yang sering salah banyak orang ya mengutip nikah itu kayak Nabi ya, sudah kaya raya ya, jadi sudah mapan terus nikah. Ingat ini catat baik-baik, nanti kalau tidak percaya cek di sirah. Nabi itu mengatakan oleh Nafisah ya dalam kalimat ini di dalam kitabnya Ibnu Hisham ya, ini dikatakan sendiri Rasulullah SAW mengatakan
siapa yang Rasul mengatakan aku miskin. Ya, ana miskin, kata Nabi. Saya tidak mampu, fakir. Ya, kata beliau, saya tidak ada uang buat nikah. Ini ingat dicatat. Jadi jangan sampai kita itu kemudian asal ngutip, apalagi ini kalimat Nabi ya. Kita mengatakan tuh nikah tuh seperti Nabi. Benar, mahar Nabi 25 ekor onta itu benar. Tapi itu dari iuran paman-pamannya. Ya, Nabi dibantu oleh pamannya dan tabungan Nabi yang selama bekerja itu. Kemudian ditambahi beberapa riwayat mengatakan bahwa itu juga dari Khadijah tapi diberikan kepada pamannya Nabi. Kemudian untuk diserahkan kepada Rasulullah. Ini akhlak perempuan solehah ya. Luar biasa ya. Supaya menjaga kehormatan si laki-lakinya. Ini luar biasa. Ibunda Khadijah itu luar biasa. Jadi mampu menjaga kehormatan seorang laki-laki yang dia yang dia cintai. Itu beliau menjaga kehormatannya bahkan sebelum bahkan ketika persiapan pernikahan. Itu kemudian diberikan kepada pamannya beliau memberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga terkumpullah 25 ekor onta itu dijadikan mahar. Jadi asal-muasalnya Nabi itu memang tidak memiliki uang untuk nikah. Makanya kalau antum itu ya belum nikah dengan alasan tidak punya uang, wah antum harusnya malu sama Nabi. Nabi itu kondisinya sama. Nabi itu bukan yang kaya raya, enggak. Makanya tadi ketika seseorang itu akan nikah, pasti Allah akan sediakan jalannya. Ya maksirul sabab manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Allah itu akan kasih nanti. Antum tuh cuma pikirin aja bagaimana, saya niatnya bismillah menghindari perzinahan. Sudah ada orang yang suka sama saya. Apalagi ini hari-hari ketemu terus. Ini bahaya kalau saya terus-terusan memendam perasaan, terus nanti lama-lama saya malah maksiat. Ya udahlah, saya sampaikan saja saya pengen nikah sama dia. Sekalian lah, kalau ditolak berarti kan nanti saya tahu harus bagaimana bersikap. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah, berarti saya akan jadi pasangan halalnya. Saya boleh mikirin dia, bayangin dia, boleh ngajak ngobrol dia, dan seterusnya. Paham ya? Nah, dari pelajaran ini, bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Khadijah, ini kan lingkungan perkantoran ya, bahasa sekarang ya. Lingkungan pekerjaan. Ya, artinya tetap ada perantara di situ yang menyampaikan. Ketika Nabi mengatakan, saya tidak ada uang, maka jawaban Nafisah mengatakan, bagaimana kalau perempuan ini tidak melihat itu? Terus tidak mencari itu, tapi Nafisah mencari orang yang kemudian baik akhlaknya, mulia akhlaknya. Ya, kemudian Nabi mengatakan siapa wanita itu? Dijawablah Ibunda Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya baiklah, oke. Kenapa tidak? Akhirnya menikah kemudian. Padahal sebelum dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah itu pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan. Ya, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kemudian ditolak. Ya, sekelas Rasulullah saja pernah ditolak. Dan penolakannya pun disampaikan alasannya. Maaf Nabi, saya tidak bisa menerima pinangan, waktu itu belum jadi Nabi ya. Maaf ya, saya belum bisa menerima pinanganmu karena anakku banyak. Aku takut nanti tidak bisa ngurusi kebutuhan suamiku. Disampaikan. Alasannya disampaikan. Gitu. Jangan cuman emotikon gini doang gitu ya, disampaikan alasannya. Kemudian Nabi bisa menerima itu ya. Namanya Ummu Hani. Jadi cinta pertama Nabi itu Ummu Hani. Tapi disampaikan, Rasul tidak kemudian memendam perasaan, disampaikan walaupun ditolak. Ditolak dengan alasan bahwa memang beliau khawatir zolim tidak bisa memenuhi kebutuhan suami. Nah itu dia. Makanya tidak ada masalah kalau anti menyukai salah satu teman di kantor. Ya, kalau memang serius, cari perantara siapa yang antum percaya, kemudian suruh nyampaikan. Ya, ini ada yang mau ngajak nikah, saya pengen ngajak nikah si A. Tolong dong sampaikan bagaimana. Nah, yang paling penting itu adalah mencari perantaranya ini. Carilah yang cakap. Carilah orang yang memang benar-benar bisa gitu ya, jodohkan. Karena sebetulnya ta'aruf itu kuncinya di perantara. Ta'aruf itu kuncinya di perantara. Karena perantara ini harus bisa mewakili perasaan orang yang diperantarainya. Nah ini yang susah. Nah insya Allah ditoi berpengalaman yang kayak gitu insya Allah. Wallahualam bisa. Baik, alhamdulillah.
Jadi juga tadi bisa kalau misal nggak nemu-nemu perantaranya, mungkin bisa diarahkan untuk lebih untuk daftar di TOEI, kemudian nanti boleh lewat kodenya bisa match di sana gitu. Jadi nanti bisa tukeran kode aja lewat admin biar nanti bisa langsung ketemu CV-nya. Baik, sebelumnya juga Ustaz, tadi menarik pertanyaannya bagaimana untuk bisa meyakinkan keluarga yang memang background-nya itu belum memahami bagaimana ta'aruf itu sendiri. Ya ta'arif toh. Ya ta'arufnya dita'arufin. Diperkenalkan toh. Ta'aruf itu apa gitu ya. Jadi gini, sampaikan saja bahwa dalam Islam tuh tidak ada kholwat, tidak ada pacaran, tidak ada hubungan selain pernikahan lawan jenis itu tidak ada. Sampaikan itu. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW, bukan Pak Kiai. Rasulullah SAW itu melarang wala taqrabuz zina. Ya di dalam Al-Quran itu Allah juga melarang. Mendekatinya saja tidak boleh. Maka kalau saya sudah merasa ba'ah, mampu secara finansial atau ya ini kata mufassirin menerjemahkan persoalan ba'ah ya dalam hadis mingkumul ba'ah falyatazawwad itu ba'ah yang dimaksud itu dua. Kalau tidak mampu secara finansial berarti mampu secara mental. Atau ya, jadi ini bukan dua-duanya dipunyai, enggak, tapi salah satu boleh. Dia mampu secara mental atau yang kedua dia mampu secara finansial. Nah, kemudian mampu ini dipertemukan dengan yang sesama mampu tadi. Nah, kemudian diperkenalkan saja, dijelaskan ke keluarga bahwa tidak ada pacaran. Bapak mau enggak kalau saya itu nanti ya gandengan tangan dengan orang bukan mahram. Tangannya Bapak nanti di alam kubur, di alam barzah itu dibuka gini oleh malaikat Zabaniyah, diambilkan batu yang sudah dipanaskan di neraka yang lama. Kemudian tangannya itu ditempelkan batu itu terus digenggamkan seperti ini. Kemudian sampai melepuh kepalanya. Mau nggak Bapak Ibu seperti itu? Pasti nggak mau kan? Nah, makanya saya itu nggak mau pacaran. Saya pengennya nikah untuk menyelamatkan kehormatan kita. Masalah nanti persoalan hidup setelah pernikahan. Silakan kita tanya balik ke orang tua. Apakah dulu Bapak dan Ibu itu waktu sudah dapat hidup seperti sekarang itu apa nggak ada perjuangannya? Apa tiba-tiba langsung begini? Kan Kak? Ya sama saja saat ini kami menjalaninya sama. Yang penting itu dapatkan laki-laki atau perempuan yang sama-sama memahami kondisi masing-masing saat ini. Ya syukur kalau ketemunya kondisi bagus dengan kondisi bagus ya udah jalan ya. Kalau kayak begitu biasanya netizen nyinyir, enak ya kamu anak sultan dan seterusnya. Ya, itu sebetulnya persoalan memahami. Jadi ini yang penting ketika kita mau menikah itu memahamkan dulu. Nah, pemikiran orang tua yang belum tahu tentang ta'aruf ini ya kita fahamkan bahwa ini persoalan syariat, ini persoalan yang tidak bisa ditawar, gitu loh ya. Persoalan yang nggak bisa ditawar, persoalan yang nggak bisa digantikan, disubstitusi. Misalkan kan, wah belum siap nikah nih. Nah, berarti apa solusinya? Solusinya adalah TTM, nggak ada. Yang substitusi terhadap pernikahan itu cuman saum, ya puasa sunnah, ya saum sunnah. Atau kemudian kita kalau tidak saum sunnah ya kita menjaga diri, menjaga interaksi dengan lawan jenis. Walau a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ya, kadang membantu sekali juga. Ini sharing juga. Ketika orang tua mungkin nggak kenal ta'aruf itu apa, tapi beliau itu akan menerima nantinya ketika memang ada perubahan sikap ketika kita mulai belajar tentang Islam atau ketika kita mulai mengambil langkah-langkah yang memang sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau dalam diri kita ada perubahan nih, mungkin lebih perhatian ke orang tua, kemudian lebih baik juga tutur katanya, perbuatannya gitu. Nah, nanti otomatis biasanya orang tua begitu tahu tentang sesuatu yang baru kita perkenalkan gitu, apalagi tentang Islam gitu, penerimaannya lebih baik biasanya gitu. Karena efek dari perubahan diri kita sendiri. Gitu ya. Itu dari sharing dari beberapa teman-teman juga di komunitas-komunitas hijrah demikian gitu. Jadi alhamdulillah mungkin susah kalau jelasin secara teori bagaimana itu ta'aruf itu. Tapi kalau misalnya langsung action tadi ditambah actionnya bagus nanti lebih gampang dipahami. Kemudian ini ada pertanyaan Ustaz. Nah, kenapa trauma masa lalunya bentuknya adalah keluarga yang broken, juga kegagalan ta'aruf menghambat untuk maju. Jadi berada di bayangan masa lalu antara kehidupannya yang dulu pernah
divorce dan juga taruh juga gagal gitu Ustaz. Bagaimana biar bisa bangkit dari titik rendah ini? Ya, jadi sebetulnya masalah orang-orang yang fail ya, gagal memahami tentang pernikahan atau dunia pernikahan, itu karena persoalannya sebetulnya kembali ke awal tadi yang saya katakan, tidak bisa memisahkan persoalan yang musayyar dan mukhoyar. Ini tok sebetulnya masalah kita itu. Masalah orang nikah itu ini tok, dua ini tok. Musayyar dan mukhoyar. Orang itu nggak bisa membedakan persoalan mana yang wilayahnya, mana yang bukan. Makanya hatinya nggak bisa tentram. Karena tidak mengetahui ini bukan wilayahmu. Contohnya, orang-orang yang traumatis mengalami masalah tadi setelah pasca nikah atau kemudian mereka mengalami masa lalu ya, di pernikahan misalkan dia, atau mengalami masalah ketika diproses itu. Ketahuilah ya bahwa segala hal atau sesuatu yang tidak berada di ranah kita, contohnya gagal tadi, memunculkan traumatis itu. Karena orang traumatis itu tidak paham bahwa apa yang terjadi itu atas biidnillah, atas izin Allah. Jadi ketika seseorang itu ya mengetahui ya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah, maka dia akan tenang hatinya. Ya, dia tidak akan kemudian berprotes kepada Allah, dia tidak akan kemudian mencaci masa lalu yang sudah berlalu. Kalau seseorang itu mencaci hal-hal yang sudah berlalu dalam hidupnya, itu tandanya dia belum ikhlas dengan ketetapan Allah. Maka yang harus diobati itu bukan persoalan kenapa saya cerai dengan dia, kenapa dia dulu main tangan dengan saya, bukan itu. Tapi yang harusnya ditaubati oleh dia adalah karena ketidakpuasan dia terhadap keputusan Allah atas hidupnya. Jadi hal yang paling sulit itu sebetulnya adalah bagaimana kita menerima hal-hal pahit dalam hidup kita ini sebagai sebuah takdir atau keputusan yang sudah Allah berikan pada kita. Kan bukan tanpa ikhtiar kan kita mengalami perpisahan itu. Mungkin bisa jadi tuh si Awad ini sudah mempertahankan bagaimana kehidupan keluarganya itu bisa bertahan. Tapi kemudian ya qadarullah tidak bisa dipertahankan, akhirnya bercerai juga. Menyisakan pukulan-pukulan misalkan ya, dalam tanda kutip. Apakah pukulan itu terjadi serta-merta atau memang sudah ditetapkan oleh Allah? Apa kita itu tahu sebelum awal menikah itu kita akan bernikah dengan orang yang suka mukuli atau enggak? Kan kita tidak tahu. Kalau tahu kan nggak mungkin kita nikah sama dia. Wah, gila saya nikah sama tukang pukul. Ya nggak maulah, kan gitu. Karena perubahan sikap, perubahan psikis itu terjadi di tengah perjalanan pernikahan, itu berarti bukan ranah kita. Itu berarti menjadi ujian bagi kita. Dan kita harus pahami betul bahwa ketika kemudian kita menghadapi hal yang demikian, itu berarti ya itu kita itu ditunjukkan kepada Allah bagaimana hal ini tidak membaikkan bagi kita. Maka kita kemudian berpisah dari hal yang tidak membaikkan ini. Dan pisahkan dulu persoalan yang mana yang kita bisa atur dan mana yang ini bukan kemampuan kita. Sehingga dengan begitu kita tuh akan legowo, akan lebih tenang menerima takdir. Bahwa oh ya sudah, ternyata ini ranah yang memang tidak bisa saya usahakan. Saya bertemu dengan si A yang tukang pukul ini kan saya nggak tahu. Maka dengan berpisahnya saya dengan dia hari ini, ya, dan itu akan sembuh dengan sendirinya rasa itu. Ya, jadi ingat ya, teman-teman pisahkan dulu mana wilayah yang kita itu kuasai dan mana yang bukan menjadi kita kuasai. Fokuslah pada wilayah yang bisa kita kuasai. Misalkan kita berpisah atau kita punya luka pengasuhan dulu, maka harusnya yang kita lakukan adalah bukan fokus dengan luka pengasuhannya. Tapi tanyakan ke orang ini ketika ditanya tentang luka pengasuhan. Apakah kamu punya luka pengasuhan? Bukan itu yang ditanya harusnya. Saya pernah nandurkan orang yang ditanya luka pengasuhan. Saya itu selalu saya itu mencoba menyampaikan. Harusnya yang ditanya itu bukan luka pengasuhan. Tapi yang ditanya itu harusnya gini. Mas pernah nggak mengalami hal-hal yang ya luka pengasuhan di masa lalu? Ya. Bagaimana cara Mas itu sekarang? Nah, keluar dari itu. Apa yang Mas lakukan untuk bisa lepas dari itu? Harusnya pertanyaan teknis yang dikeluarkan supaya seseorang itu tidak bukan faktor misalkan gini. Saya punya pengalaman orang tua saya cerai misalkan seperti itu ya.
Bukan itu, buat terus kemudian kita takut, wah orang tuanya aja cerai. Bukan itu, tapi kemudian apa yang sudah Anda pelajari dari kasus tersebut? Itu yang harusnya kita fokuskan. Dan orang yang memiliki luka masa lalu seperti itu harusnya tahu. Tahu dalam artian, dia harus fokusnya bukan ke lukanya. Dia harusnya fokusnya pada apa yang dia bisa ubah. Yaitu masa depan dia. Ketika dia nanti cari pasangan, dia harus belajar betul dari kegagalan kedua orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah berikan keluasan hati untuk lebih ridho lagi dan Allah perbaik perasaannya sehingga nantinya bisa melangkah ya untuk tadi kakak yang bertanya, semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa bergerak lebih maju lagi. Amin. Kita doakan bersama-sama. Baik, teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan di kolom pertanyaan. Mungkin bisa jadi pertanyaannya cocok sama pertanyaan yang ingin teman-teman juga ajukan. Jadi boleh di-like tuh, karena nanti kalau di-like, nanti dia akan naik. Nah, nanti yang paling atas kita bacakan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya tapi, malu atau gimana, nah boleh. Kalau yang pengen join untuk tanya langsung juga boleh ya. Nah, ini ada yang sudah naik. Nah, Ustaz, ada pertanyaan, udah cocok banget nih dalam proses ta'aruf. Kemudian di awal, orang tua juga ikut sama keputusan akhwat. Tapi udah jalan 19 hari, 2 hari lagi nador offline, malah dibatalin. Gimana tuh kira-kira Ustaz, kalau yang demikian untuk menyikapinya itu? Tadi kan sebenarnya sudah terjawab nih. Seharusnya kita fokus bukan di batalinnya tadi, tapi bagaimana kita menerima penolakan itu gitu kan Ustaz ya. Cuman teknisnya seperti apa mungkin bisa jadi teman-teman juga belum tahu nih bagaimana harusnya bersikap gitu. Udah tahu sih harus bagaimana, tapi saya juga nggak tahu bagaimananya bagaimana. Ya sudah dijawab kok. Oke. Ya itu. Apa Ustaz? Malah saya juga Ya sudah tahu. dijawab. Intinya ketika ya enggak, maksudnya ketika sudah ditolak ya sudah. Makanya itu tadi saya bilang ya, di dalam proses ta'aruf itu tidak ada yang pasti. Kecuali sudah nikah. Nikah saja masih bisa tidak jalan terus gitu. Artinya apa berarti? Artinya adalah mungkin kita itu kurang dalam melibatkan Allah ya. Saya kurang tahu juga ya. Kita itu mungkin, atau bisa jadi justru ini jawaban dari Allah. Oh, memang kamu itu bukan tidak cocok sama dia memang. Maka dicari yang lain. Atau dibenturkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan kita. Sebetulnya kan contohnya begini ya. Nabi Nuh itu, kalau kita ngomongin kisahnya Nabi Nuh itu kan dipisahkan dari anak dan istrinya kan ya. Dari anak dan istrinya, dipisahkan tuh. Betul ya? Sekarang saya tanya Mas Zaki, dipisahkan dari anak dan istri itu sesuatu yang baik atau enggak? Secara normal ya, secara kita lihat perwujudannya tidak, Ustaz. Enggak baik ya? Iya. Nah ya. Nah ya, padahal boleh jadi apa yang kita nggak suka itu ternyata baik untuk kita. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu banget apa yang cocok untuk kita, sedangkan kita sendiri saja dengan diri kita loh. Itu tuh belum tentu sesuai, belum tentu baik buat kita. Paham? Yang tahu banget kebutuhan kita itu sebetulnya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi kalaupun keputusannya tiba-tiba mendadak seperti itu, ya sudah. Ditanya saja alasannya apa. Misal seperti itu. Ditanya kira-kira alasannya apa. Dan ini ya, nah seperti ini. Ketika sudah proses itu tadi saya katakan, ketika tiba-tiba muncul keputusan-keputusan seperti itu di tengah jalan, Anda harus berani menjelaskan. Jadi tidak boleh kemudian tanpa, ya pokoknya saya nggak bisa. Ya nggak bisa. Anda harus menjelaskan. Bahwa misalkan, ya saya ragu, saya istiqoroh, tapi saya tidak menemukan jawaban itu ke antum. Dia mau nanya, lah, emang apa jawaban istiqoroh? Ya itu kan nggak perlu, itu kan perkara gaib. Perasaan itu kan perkara gaib. Ya, dan kita kan nggak dikasih tahu
perkara gaib itu kecuali sedikit. Ya. Wa yas'alunaka ila ruhi wa yas'alunaka ila ruhi. Ketika mereka bertanya tentang roh itu kan, maka dijawabnya adalah amri Robbi ya. Jadi itu adalah urusan Tuhanmu. Jadi perkara-perkara perasaan, perkara-perkara roh ya. Roh itu perkara-perkara gaib yang nggak kelihatan. Maka jawabannya adalah amri Robbi. Jadi itu urusannya Tuhanmu. Jadi kalau sudah seperti itu ya udah, nggak usah dikejar terus. Karena itu bukan ranah kita. Ya diterima. Yang jelas, yang penting kita ketika proses dan membatalkan tuh harus berani menjelaskan. Tanggung jawab kita harus di situ. Nah, itu ya. Kalau sudah memulainya pun penuh tanggung jawab, menolaknya juga harus penuh tanggung jawab juga. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena memang saya mewakili para pria mungkin yang juga tertolak ya. Dengan emot begini misal, atau emot atau titik-titik gitu ya, karena banyak juga cerita dari admin ada yang kurang puas dengan jawaban begitu. Untuk para akhwat juga silahkan dijelaskan kenapanya gitu. Mungkin jawaban itu akan lebih membantu orang yang ditolak tadi untuk lebih baik lagi. Bisa jadi juga jadi pahala juga karena mempermudah urusan orang lain. Siapa tahu wasilah komentar dari teman-teman dia berubah jadi lebih baik dan akhirnya menemukan jodohnya juga, kita kan nggak tahu. Kemudian ini mungkin ini apa yang paling banyak di like di pertanyaan yang ada. Ikhtiar wanita dalam mencari jodoh itu seperti apa? Wah, Ukti Hunter ini. Berarti Ikhwan Hunter ya. Karena memang keadaannya mungkin di luar sana, akhwat ini memang tantangannya lebih besar Ustaz, untuk bisa lebih memulai terlebih dahulu gitu. Ya. Ikhtiar perempuan bagaimana supaya nikah? Ya gitu ya. Atau gimana sih pertanyaan? Ya. Ikhtiar wanita dalam mencari jodoh itu seperti apa gitu. Mungkin secara jenis ikhtiarnya atau juga mungkin teknisnya. Tadi ada beberapa sebenarnya sudah dijelaskan juga. Ya, pertama kita harus tahu ya, ikhtiar itu tidak dibatasi oleh Allah dalam bentuk perkara fisik tok. Ya, seringnya orang itu kalau udah ngomong ikhtiar tuh dalam kepalanya hanya dibatasi dengan persoalan-persoalan fisik. Persoalan yang terlihat. Tidak ya. Sebetulnya ikhtiar itu bisa berbagai macam bentuknya, termasuk ad-du'a. Ya, kemudian saum, kemudian sedekah, beristighfar dia kepada Allah sebagaimana dalam surat Ibrahim. Kemudian dia bersolawat, itu semua itu ikhtiar. Dan itu ikhtiari terbaik bagi perempuan. Ya. Karena perempuan itu kan kalau tidak mendatangi ya didatangi. Dan kemungkinan besarnya adalah didatangi kan. Kecuali dia berani nih ngambil tindakan, misalkan saya tipikalnya Ibunda Khadijah, mulai duluan misalnya gitu. Ya tidak ada masalah. Berarti itu ikhtiar yang harus disiapkan. Artinya berarti begini ya, ikhtiar yang dilakukan Ibunda Khadijah itu juga bukan tanpa resiko. Artinya bisa saja ada peluang tertolak kan. Nah, itu kita juga harus siap. Nah, bagaimana kemudian supaya ikhtiar berbentuk sikap seperti itu bisa goal ya, tanpa mulus begitu ya, artinya langsung ya, mungkin nggak ditolak langsung diterima. Itu tadi ada amalan-amalan nafilah. Nah, ini yang paling penting. Lakukan amalan-amalan dan biasakan rahasiakan amalan-amalanmu. Jadi mungkin dari misalkan nih ahwat nih rajin ya melakukan amal-amal sunnah, ada 9 gitu. Misalnya ya, ada 9. Yang diceritakan 2 saja. Yang 7 itu jangan. Ini saya kasih tahu. Ini amalan para sahabat dalam menggapai apapun yang menjadi keinginan mereka di dunia maupun akhirnya memasukkan mereka di akhirat. Para sahabat itu punya amal-amal yang nggak pernah ada, amal-amal yang tidak diketahui satu sama lain. Ya, tidak diketahui satu sama lain. Nah, amal ini luar biasa. Ya, jadi
banyak dari kita itu, misal contoh nih, ini bukan jelek, saya tidak ngomong jelek, tapi tingkat dicintainya ya kepada Allah itu lebih menyukai, mencintai itu adalah amal-amal yang memang bagus untuk tidak ditampakkan. Amalan sunnah loh ya, bukan amalan wajib. Kalau amalan wajib itu ditampakkan. Ini bedanya. Jadi kalau antum itu melakukan amalan wajib itu harus ditampakkan. Sholat itu harus ditampakkan. Bahkan ngejak orang, ayo sholat. Itu bukan riya. Karena amal wajib itu memang harus ditampakkan. Sedangkan amal sunnah itu ada dua pilihan. Menampakkan untuk memberikan pelajaran, atau disembunyikan karena ingin mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan sampai kemudian, wah, posting, sholat tahajud diposting ya. Kemudian misalkan dia punya wirid sholawatan sampai 1000 kali. Itu bagus. Tapi akan lebih sangat dicintai Allah seandainya amal itu tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi dulu ada cerita-cerita di kitab-kitab klasik para ulama itu terbongkar nih. Ternyata ada Habib misalkan. Ada seorang Habib itu di Yaman, beliau itu sholat tuh sehari bisa 10.000 rakaat, bisa 1.000 rakaat, bisa 1.000 rakaat dan 3.000 rakaat. Itu baru diketahui setelah beliau wafat. Atau setelah menjelang di akhir-akhirnya beliau. Subhanallah. Maksudnya amal-amal seperti itu, amal-amal yang menjadikan kita itu justru dimudahkan oleh Allah dalam urusan-urusan yang sifatnya gaib tadi, syir tadi, yang kita tidak tahu tadi. Ya. Dan ini sering kita itu remehkan. Jadi kita anggap kemudian ikhtiar itu adalah sesuatu yang bersifat fisik tadi. Ini berlaku tidak hanya untuk nikah sebetulnya, tapi juga semua hal. Kita pingin kaya, maksudnya kaya itu artinya untuk kebaikan ya, bukan sekedar untuk kesenangan dunia saja, tapi kita untuk supaya bisa beramal soleh yang baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang menampakkan amal, Ustaz? Apakah itu boleh? Boleh. Tadi saya katakan itu untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang itu boleh. Boleh. Tapi kalau ya ibaratnya tadi antum mengerjakan 6 amal sunnah, ya yang ditampakkan 2 saja, 4 itu sembunyikan dari orang lain. Dan itu hampir dimiliki, amal-amal rahasia itu hampir dimiliki oleh semua sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat itu punya. Jadi baru diketahui setelah beliau wafat atau diketahui oleh beberapa sahabat saja yang kemudian ikut merahasiakan. Sebagaimana Sayyidina Umar dulu pernah melihat amal Sayyidina Abu Bakar ketika kemudian beliau itu masuk ke sebuah. Jadi setiap subuh waktu itu tuh beliau kadang kalau sudah ngimam itu pulangnya agak terburu-buru. Nah ternyata beliau itu singgah di sebuah rumahnya seorang fakir buta, ya itu untuk kemudian beliau itu merawatnya, dan itu tidak diketahui oleh sahabat yang lain sampai dibuntuti oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar menangis dari jauh mengatakan, oh kenapa ini, kata Nabi, saya itu tidak pernah bisa mendahului sahabat Abu Bakar dari segi sedekah, itu tidak bisa, apalagi amal-amal yang nggak kelihatan seperti itu. Subhanallah, itulah sahabat, mereka berlomba baik yang dari amal yang kelihatan maupun amal yang tidak terlihat. Nah, kita pun begitu. Yang mendekatkan jodoh itu siapa tuh? Ya, tidak lain dan tidak bukan itu kan Allah. Ya. Siapa yang tahu masa depan seseorang baik atau enggak? Oh, tidak lain dan tidak bukan itu Allah. Maka raihlah kecintaan Allah. Ya, Allah itu suka sekali sama orang yang menambahkan ibadahnya selain ibadah wajib. Ya, ini ibadah-ibadah sunnah, ibadah nafilah, ya, ibadah-ibadah sunnah yang kita tambahkan itu puasa. Saya punya dulu anak yang kebetulan tinggal di rumah kami dulu waktu dia kuliah. Anaknya rajin puasa Senin Kamis. Subhanallah. Ya, dia cuma Senin Kamis saja gitu. Ya, istiqomah. Sekarang jadi ini kerjanya luar biasa. Jadi kerja inilah salah satu kementerian di kementerian. Anak orang nggak punya, anak biasa saja dulu. Jadi emang saya tahu dia punya amalan puasa Senin Kamis, tapi dia nggak pernah cerita-cerita ke orang. Ya biasa saja gitu. Nah itu maksud saya ya. Punyalah amal-amal yang dirahasiakan, yang kemudian tuh antum dawamkan, antum istiqomahkan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu tuh Allah akan datangkan pada anti ya, para akhwat nih jodoh-jodoh.
Termasuk dari hal yang nggak mungkin. Delok anak kiai-kiai lah ya. Gitu. Itu kan luar biasa gitu loh. Maksudnya anteng aja di pondok bisa dapat kok. Gitu. Kan kita mikir gimana ya kok bisa gitu loh. Anteng aja di pondok bisa dapat gitu loh maksudnya. Ya, lagi ngafal di pondok tuh loh dapat ada cowok gitu. Ini yang keliaran tiap hari muter ya di namanya muter di wah kabeh bunderan lah di tiap kota ya. Wah kabeh tempat tongkrongan ditongkrongi aja nggak nikah-nikah. Sedangkan ada akhwat yang dalam tanda kutip dipingit dengan Al-Quran, dia senantiasa menghafal Al-Quran, dia bersolawat kepada nabinya, di dalam tempat yang dikurung sekalipun, Allah datangkan jodoh loh ke tempatnya. Nah itulah tandanya, artinya apa? Jodoh itu ya Allah yang memberi. Maka mintalah pada Allah. Dengan amalan-amalan yang sebagai apa? Sebagai ini kita, wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa boleh begitu? Ya boleh. Kalau nggak boleh terus ngapain? Kita. Lu kan ibadah meminta ridho Allah. Salah satu tanda Allah ridho dengan kita tuh Allah menambahkan kebaikan pada kita. Ziyadatul khair. Itu tanda keberkahan. Hidup kita itu berarti diberkahi oleh Allah. Itu tandanya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan untuk kita. Dapat pasangan ya ternyata membaikkan kita. Itu berarti Allah ridho sama antum. Makanya jangan disia-siakan keridhoan Allah itu. Kalau sudah dapat. Jangan bilang mustahil. Sebelum antum pernah nyoba. Silakan. Baik, alhamdulillah tadi ya. Ranah yang biasanya juga gak kepikiran gitu. Ternyata ibadah tadi juga menjadi wasilah ikhtiar. Karena betul tadi ya seperti Ustadz yang sampaikan sebelumnya bahwa kita seringkali memaknai ikhtiar itu hanya dalam bentuk pengamalan secara fisik saja gitu. Namun ternyata tadi ada memang ranah-ranah yang mungkin kita tidak ngapa-ngapain gitu. Namun sebenarnya kita amalan langit lah istilahnya gitu ya Ustaz ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, karena memang sudah menjelang untuk waktu maghrib. Cuman ini menarik sekali, mungkin kita beri kesempatan untuk bisa terjawab. Dari Kak Fahri Azharudin. Habis nador, namun dari diskusi tersebut belum yakin. Namun kalau secara agama akhwat tersebut baik gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Antara standarnya tercukupi namun tidak memiliki kecondongan. Ya, saya kembalikan lagi ke ikhwannya. Mau cari apa? Gitu. Mau cari agamanya atau mau cari cocoknya gitu kan ya. Cocok. Apa? Ini saya belum tahu. Oh, diskusi ya. Dari diskusi. Ya, tinggal pilihannya di kita mau cari apa. Ingat ya, mau kita mau cari berapapun laki-laki atau perempuan ketika kita ta'aruf tuh pasti mereka punya kekurangan. Nah, kita tuh harusnya sudah dari awal menentukan toleransi kekurangan tuh di mana. Bukan kemudian mencari yang nggak ada kekurangan. Karena itu mustahil. Nah, toleransi kekurangan tuh harus sudah kita kantongi sebelum kita itu nanti ketemu dengan atau berproses dengan ikhwan atau akhwat. Nah, toleransi kekurangan inilah yang kemudian kita nanti itu berdamai dengan itu. Misalkan nih, nggak apa-apa deh, nggak begitu gaul atau nggak begitu nyambung, sedikit kalau ngobrol. Tapi dia solihah. Nah, ternyata kita ketemu dengan fakta itu. Harusnya sudah selesai, sudah gampang. Jawabannya sudah kita tahu. Nah, kalau orang itu bingung, senantiasa nyari terus ketemu, itu karena dia tidak atau dia belum menetapkan batas toleransi kekurangannya di mana. Ingat, padahal setiap manusia itu punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kalau seseorang itu nggak mau mengubah nasibnya, ya Allah tidak akan mengubah nasib orang itu. Maksudnya adalah ketika kita tadi tidak menetapkan atau kita itu terus saja ya. Nah, kita itu sering diperdaya oleh setan. Ini agamanya bagus sih, tapi diajak ngomong kurang nyambung ya. Coba deh, nanti pasti next time dapat yang agamanya bagus, omongannya nyambung. Yuk, coba lagi, yang tadi ditolak, dia nyari lagi, ketemu agamanya bagus, ngomongnya nyambung, tapi dominan. Siap nggak antum? Dia susah dengerin kata-kata antum. Dia nggak mau bahkan itu. Atau dia mungkin bahkan ya segitulah. Intinya dominan di dalam rumah tangga nanti.
Mau nggak kira-kira? Nah, kan wah kok gini ya? Ya kita tuh harus dealing dulu di mana batas toleransi kekurangan yang kita mau terima. Karena nggak akan ada yang sempurna. Sekalipun kita menemukan cantik, diajak ngomong nyambung, gaul, tapi kan kita belum tahu bagaimana nanti gaya hidup dia. Apakah dia itu mendominasi ikhwannya atau enggak. Nah itu nanti kita bisa menerima itu enggak? Repot kan kalau enggak. Ternyata ngomong nyambung, agama baik, tapi dia nggak mau ngalah. Gitu ya. Ya gimana jangan. Ya. Aduh, iya ya, repot ya. Ya, makanya itu pertanyaannya antum tuh sudah membuat ini enggak apa standar apa namanya terhadap kekurangan itu sudah ada belum toleransinya, standar toleransi untuk kekurangan itu yang sampai seberapa, itu yang harus dibuat gitu. Sehingga kalau kita sudah punya itu ya ketika kita di lapangan proses itu harusnya jawabannya sudah tidak menjadi pertanyaan lagi buat kita. Oh kekurangannya ini, oh saya kan kemarin sudah menentukan enggak apa-apa deh agak deso-deso sedikit misal gitu, tapi yang penting dia nurut. Nah, itu sudah selesai, harusnya nggak usah dipikir lagi gitu. Kalau anda bisa. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi ya ada nilai-nilai yang memang diprioritaskan harus terpenuhi, kemudian juga ada nilai yang sebenarnya masih bisa diterima ketika nilai toleransinya masih cukup untuk dalam ranah standar. Baik, alhamdulillah. Ya, insya Allah kita oke, Ustaz? Ya, kenapa saya mau nambah dikit. Kenapa bisa begitu itu? Kenapa bisa begitu? Karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Antum suka nggak suka tetap harus menetapkan batas atau standar toleransi kekurangan. Karena pada al-aslu, hukum asalnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, gitu. Jadi kalau daripada antum menghabiskan energi terus skip berikutnya sampai nggak dapat, lebih baik antum tetapkan standar kekurangan dulu yang antum bisa tolerir, yang antum bisa bersabar dengan kekurangan itu. Karena karena saya berani katakan mustahil tidak ada manusia tidak ada kekurangan, itu mustahil. Nah ketika ketemu standar toleransi itulah insya Allah rumah tangga itu jadi jauh lebih lapang untuk dijalani. Wallahu bisa. Baik, alhamdulillah sudah 1 jam lebih, insya Allah kita bersama-sama di sini menimba ilmu bareng-bareng. Cuman tadi ada yang mau join, teman kendala sinyal nggak apa-apa, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya teman-teman semua diberikan kemudahan untuk bisa join live. Kalau yang pengen tanya langsung, kalau yang tidak nanti juga seperti biasa boleh. Gimana? Forum tanya jawabnya dibikinnya setahun sekali ya berarti. Pada setuju enggak? Lama banget. Coba tulis di ya teman-teman, kolom komentar. 1 tahun sekali kelamaan nggak teman-teman? Forum tanya jawab ini dibuat berapa kali ya? Setahun sekali gimana? Nggak ada yang komen. Ya teman-teman silahkan komentar. 1 tahun sekali kalau saya mah kelamaan ya. Sehari sekali jangan mintanya. Kelamaan saat dari 6 bulan sekali kan. Kelamaan. Banyak masalah juga. Ya, insya Allah seminggu sekali, Ustaz. Insya Allah kita buat sebulan sekali konsultasi langsung dengan saya online. Ya. Setuju ya? Sebulan sekali ya? Ya. Ya. Ya itu. Insya Allah kita sudahi. Sebelumnya mungkin ini banyak yang nge-like juga nih pertanyaannya. Jadi minta doanya juga semoga dapat yang terbaik versinya tahun ini ya. Kita doakan semoga 2020. Amin. 2022 berdua ya, menikah lebih baik. Insya Allah semangat teman-teman semua dalam berikhtiar. Jazakallah khair Ustadz Yopi sudah bersamai kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya dan jawabannya. Kurang lebihnya saya Zaki mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah bersamai terus Ta'aruf Online Indonesia. Semoga Allah berikan kemudahan dari teman-teman semua. Yang pengen tahu lebih lanjut apa itu Ta'aruf Online Indonesia boleh DM atau hubungi CS kami di bio. Kemudian yang
mengalami kendala teknis juga boleh DM. Nah, jadi semuanya bisa dibantu dan semoga tarpaulin ini bisa diwasilah dakwah dan juga wasilah solusi bagi teman-teman semua dalam masalah untuk bisa ke tahap menikah. Jazakallahu khair Ustaz. Amin. Kami pamit undur diri. Oh ya, Assalamualaikum saya warahmatullahi wabarakatuh. mau kasih pesan Ya, terakhir. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh, boleh, wabarakatuh. Mau Ustaz. kasih pesan Betul, terakhir Ustaz. buat teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya, bantu sebarkan aplikasi ini ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu. Tidak usah malu untuk menyebarkan kebaikan ini, karena kita nggak tahu siapa orang yang akan kita tolong nanti. Ya, karena perzinahan ini sesuatu yang sangat besar efeknya, dampaknya bagi sebuah negeri. Jadi Allah bisa saja menurunkan bala ke satu negeri itu karena persoalan perzinahan. Ya, jadi persoalan perzinahan di kita itu sudah tidak main-main ya. Saya meneliti itu ada 83% laki-laki dan perempuan itu setidaknya pernah pacaran. Artinya ada 83% pemuda, itu baru dari pemuda ya, itu melakukan aktivitas perzinahan. Jadi jangan sungkan untuk menyebarkan kebaikan ini. Niatkan karena Allah, karena dakwah kita ingin ingin mengurangi, kita ingin punya peran untuk mengurangi perzinahan yang ada di atas buminya Allah ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita nanti mendapatkan hujah ya di hadapan Allah sebagai orang-orang yang benar-benar tidak menyukai dosa besar itu. Jadi dosa besar setelah pembunuhan ya itu adalah perzinahan. Maka itu kita harus hati-hati. Bantu kami terus ya. Terima kasih dukungannya selama ini. Jazakumullah khairan. Selamat tahun 2022 yang baru ini. Mudah-mudahan kita jadi pribadi yang lebih baik. Insyaallah. Amin. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.